Sahabat Indonesia, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Amsal Krisi Sepuh dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung perjuangan Amsal Si Tepu. Tapi saya tetap menghimbau harus ada koreksi yang serius terhadap institusi kejaksaan, karena dengan gegabah telah mengorbankan kebebasan seseorang atau anak bangsa, dan ini bisa menimbulkan trauma yang mungkin akan mengganggu proses kreatif yang bersangkutan. Jangan pernah menebas harapan anak muda Indonesia untuk berkarya. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, wajah saya berseri-seri. Saya tadi siang membaca sebuah berita yang sangat-sangat melegakan kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Amsal Krisi Tepu divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Nah, saya akan bacakan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Menyatakan terdakwa Amsal Si Tepu tersebut di atas tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidiar. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. Ini dikatakan oleh Majelis Hakim M. Yusafri Hardi Girsang saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Medan Rabu 1 April 2026. Sahabat Indonesia, ini membanggakan, ini membahagiakan. Ada harapan dalam penegakan hukum, karena menurut saya penegakan hukum terhadap Amsal Si Tepu ini sangat aneh bin ajaib. Jaksa penuntut umum yang mengacu pada laporan inspektorat itu membuat dakwaan yang membuat kita geram. Pengertian dasar dari pembuatan videografer yang dilakukan oleh si Amsal Si Tepu saja, inspektorat maupun jaksa penuntut umum tidak mengerti bagaimana production itu dikatakan itu bagian semua, bahwa editing, dubbing, cutting, sampai talent, bahkan ide pun itu dianggap satu paket dengan production. Mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana proses produksi sebuah video. Ada perencanaan, ada konsep desain konten seperti apa, kemudian ada rundown acaranya seperti apa yang kita buat, kemudian kita harus membuat langkah-langkah kreatifnya apa, lalu alat-alat apa yang digunakan, kemudian kita harus survei juga ke lokasi seperti apa. Itu adalah pre-production. Kemudian pada saat produksi itu dilakukan video, wawancara, dilakukan syuting di sana sini. Nah, setelah itu selesai, semua ini dikemas dalam bahan mentah yang dilakukan pengolahan oleh post production. Ada cutting di situ, ada editing, bahkan ada dubbing. Jaksa penuntut umum sama sekali tidak mengerti tentang hal itu. Jadi artinya memang ini tuntutan yang sesat. Saya sepaham dengan sinyalemen dari Profesor Mahfud MD. Jangan-jangan atau diduga jaksa ini hanya kejar setoran kasus.
Karena sudah ada target bahwa di Kejaksaan Negeri harus ada kasus. Nah, ini diangkat kasus sembarangan, tapi dampaknya luar biasa. Seorang anak muda, konten kreator, tunas bangsa harus mendekam di tahanan selama 4,5 bulan. Apakah negara mau mengganti? Nah, pertanyaannya sekarang, setelah Amsal Sitepu bebas, dan ini tidak bisa dikasasi oleh jaksa seperti KUHP yang lama, ini sudah KUHP yang baru, artinya memang Amsal Sitepu bebas 100%. Harkat dan martabatnya harus dipulihkan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tidak ada sanksi kepada jaksa penuntut umum yang ngawur seperti ini? Ini mempermalukan institusi kejaksaan. Jaksa membuat tuduhan yang ngawur, mengorbankan anak bangsa. Nah, bagaimana kita mengganti kerugian atau trauma psikologi dari Amsal Sitepu dan keluarganya? 4,5 bulan di dalam tahanan dengan berbagai intimidasi yang katanya dikirimin brownies plus pesan-pesan jangan rame-rame dan sebagainya. Nah, saya kadang-kadang berpikir kalau kasus ini tidak viral, tidak dibahas oleh semua orang yang mengerti, yang mempunyai akal sehat, kemudian tidak diangkat oleh Komisi 3, jangan-jangan Amsal Sitepu akan divonis juga. Dia dituntut 2 tahun penjara plus denda 50 juta oleh jaksa, plus harus mengganti kerugian negara. Perhitungan si jaksa berdasarkan auditor dari inspektorat itu 202 juta sekian. Luar biasa tuntutannya, dan itu semua dinegasikan, dianggap salah, dan jaksa harus mengakui salah menerapkan pasal, dan jaksa salah mengadili seseorang. Kasihan sekali Amsal Sitepu ini. Nah, saya hanya menghimbau, setelah Amsal Sitepu bebas, harusnya harus ada koreksi kepada jaksa yang bersangkutan oleh institusi kejaksaan. Mereka tidak boleh defensif. Bahkan setelah rapat dengar pendapat umum di Komisi 3, ada pernyataan dari Komisi 3 pun kejaksaan masih defensif. Seolah-olah ada double item untuk markup anggaran. Mereka tidak mengerti antara pre-production, production, dan post-production. Mereka nggak ngerti. Pengertian dasar tentang produksi video mereka tidak mengerti. Nah, pertanyaannya, siapa ahli yang didatangkan untuk menjerumuskan Amsal Sitepu ini? Bagaimana kualitas keahliannya? Kalau hal-hal seperti ini mereka tidak tahu. Ini ahli abal-abal gitu. Harusnya jaksa malu. Harus minta maaf kepada keluarga Amsal Sitepu dan keluarga besar dari konten kreator. Kenapa? Ini mempermalukan dan ini ancaman bagi siapapun yang akan membuat produksi kreatif kalau semua diancam seperti ini. Saya tidak tahu apakah ada Amsal Sitepu lain yang mengalami kriminalisasi seperti ini. Ini penegakan hukum yang ngawur, yang menyesatkan dan mengorbankan anak bangsa. Sekali lagi, saya pribadi bahagia mengucapkan selamat kepada Amsal Sitepu dan keluarganya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hinca Panjaitan dan seluruh pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah mengawal kasus ini. Dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyuarakan, yang speak up, yang berani mengkoreksi kesalahan-kesalahan seperti ini. Kita setuju penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Kita sangat sepakat 100%, bahkan 1.000.000% kita setuju dengan itikat untuk memberantas korupsi.
Tapi ada tapinya. Tapi jangan main asal comot kasus korupsi yang tidak ada korupsinya. Tidak ada mens rea. Penerapan pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga salah. Itu harusnya menyasar pada pejabat publik. Amsal Sitepu itu apakah pejabat publik? Bukan. Jadi saya berharap ini akan menjadi evaluasi yang sangat-sangat serius bagi institusi kejaksaan. Asal jangan mudah mengkriminalisasi seseorang. Karena apa? Mereka enak saja, oke, putus bebas, selesai. Tapi bagaimana dengan yang korban seperti Amsal Sitepu yang sudah terlanjur ditahan sekian bulan? Penerapan pasal yang salah, pemahaman tentang substansi permasalahan yang tidak tepat dan sama sekali tidak mengerti, lalu asal dituduh merugikan keuangan negara. Padahal mungkin masih banyak lagi para maling-maling uang rakyat yang harus disasar oleh jaksa. Jadi sahabat Indonesia, di tengah kelegaan saya harus tetap menyuarakan bahwa tidak boleh dibiarkan jaksa-jaksa seperti ini merajalela dalam penegakan hukum. Mereka terlanjur mengorbankan kebebasan seseorang. Masa tidak ada sanksi? Enak sekali mereka. Tidak ada korupsi, tidak ada evaluasi. Ini memalukan sekali. Saya mendorong Amsal Sitepu agar menggugat balik ganti rugi selama 4,5 bulan kepada negara. Negara wajib memenuhi hak itu. Bukan sekedar memulihkan harga dan martabat dan membebaskan Amsal Sitepu. Tapi Amsal Sitepu layak mendapatkan ganti rugi karena kebebasannya sudah dirampas 4,5 bulan di dalam tahanan yang ternyata jaksa salah dalam penerapan hukum. Ini saya dorong ke arah sana karena ini sebagai koreksi ke depan. Jangan sampai hal ini terjadi lagi menimpa siapapun, dimanapun di bumi tercinta Indonesia. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Amsal Sitepu dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung perjuangan Amsal Sitepu. Tapi saya tetap menghimbau harus ada koreksi yang serius terhadap institusi kejaksaan. Karena dengan gegabah telah mengorbankan kebebasan seseorang atau anak bangsa. Dan ini bisa menimbulkan trauma yang mungkin akan mengganggu proses kreatif yang bersangkutan. Jangan pernah menebas harapan anak muda Indonesia untuk berkarya. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.